Halo semuanya Honda Lovers Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dayat Honda Sukun Malang. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, dan selalu di dalam kondisi yang sangat bergembira. Oke, jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang fitur Honda Sensing, yaitu bagian Adaptive Cruise Control, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur Honda Sensing, yaitu LCAS dan RDM. LCAS adalah Lane Keeping Assist System dan RDM adalah Road Departure Mitigation System. Nah, apa itu teman-teman sekalian? Ikuti terus video ini sampai habis karena kita akan memberikan sebuah informasi terkait dengan hal tersebut, sekalian juga demonstrasinya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, secara sederhana Honda Sensing merupakan serangkaian teknologi keselamatan yang dikembangkan oleh Honda, teman-teman sekalian, yang bertujuan untuk melindungi pengemudi dan juga penumpang ketika terjadi indikasi kecelakaan, teman-teman sekalian. Nah, Honda Sensing ini dalam sistem kerjanya dia memberikan peringatan atau bisa mengambil tindakan secara otomatis untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, teman-teman sekalian, sehingga para pengemudi dan penumpang lebih aman, nyaman dalam menggunakan mobil Honda yang sudah tersedia Honda Sensingnya. Seperti itu. Lane Keeping Assist System merupakan sebuah fitur di mana membantu para pengemudi untuk selalu menjaga di jalurnya, teman-teman sekalian. Jadi kemudi setir kita itu akan selalu terjaga berada di jalurnya. Begitupun kalau misalnya kemudi kita mau berada keluar jalur, dia akan memberikan getaran dan memberikan informasi secara visualisasi di MID speedometer mobil ketika keluar jalur. Seperti itu. Jadi fungsi LCAS ini adalah fungsi yang sangat bagus sekali, yang sangat memberikan kenyamanan tentunya dan juga keselamatan, karena fungsi LCAS ini tetap menjaga mobil agar tetap berada di jalurnya. So, teman-teman sekalian, bagi para pengemudi yang mengendari mobil Honda yang sudah terdapat Honda Sensing-nya pasti akan lebih aman dan tentunya lebih nyaman. Tapi ingat teman-teman, LCAS bukanlah sebagai pengganti fitur kontrol kendali, karena tetap kendali itu berada di tangan pengemudi. Begitu teman-teman. Kita beralih ke RDM atau Road Departure Mitigation System. Nah, RDM ini berfungsi untuk memberikan koreksi atau getaran pada setir ketika teman-teman sekalian sudah keluar dari jalur atau hendak akan keluar dari jalurnya. Seperti itu teman-teman. Jadi pentingnya LCAS dan juga RDM ini seperti itu untuk menjaga keselamatan dan untuk menjaga agar mobil tetap berada di jalurnya. Nah, ada beberapa syarat untuk mengaktifkan fitur LCAS maupun RDM ini. Syarat yang pertama adalah teman-teman harus melaju di atas kecepatan 70 km per jam atau minimal 72 km per jam. Terus kemudian yang kedua adalah garis marka jalan harus terbaca dengan jelas. Dan yang ketiga adalah pandangan ke depan juga harus terbaca dengan jelas. Seperti itu. Jadi ada 3 syarat untuk mengaktifkan fitur LCAS maupun RDM ini yang perlu teman-teman perhatikan. So, tanpa berlama-lama lagi teman-teman sekalian, kita langsung untuk demonstrasi bagaimana sih caranya agar kita mengaktifkan fitur-fitur ini. Kita langsung masuk ke jalan tol aja teman-teman sekalian, oke? Oke teman-teman sekalian, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa syarat untuk mengaktifkan RDM maupun LCAS ini. Salah satunya yaitu yang pertama, kendaraan kita harus melaju di atas kecepatan 70 km per jam teman-teman sekalian. Dan juga ada syarat berikutnya yaitu garis marka jalan harus terbaca atau harus terbaca dengan jelas teman-teman, dan juga sudut pandangnya harus dengan jelas. Nah, ketika semua itu sudah terpenuhi, maka fitur LCAS maupun RDM ini sudah bisa kita aktifkan lagi, gitu teman-teman ya. Nah, fitur LCAS ini adalah fitur yang sangat bagus sekali, yang sangat memberikan kenyamanan bagi pengendaranya karena memberikan kemudahan kepada pengemudi untuk selalu berada pada jalurnya teman-teman sekalian. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada MID kita ini, kita menggunakan Honda All New BR-V Prestige with Honda Sensing. Di sini ada beberapa MID ya, ada beberapa display informasi yang dapat teman-teman lihat. Yang pertama adalah
dia ada garis-garis di situ ya teman-teman ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah garis marka jalan yang berada di kanan kiri, artinya sudah jelas garisnya teman-teman. Terus kemudian kalau misalnya kita mau mengaktifkan fitur LCAS-nya, tinggal kita pencet tombol LCAS-nya di sini. Nah, pada intinya teman-teman sekalian, kalau kecepatan kita sudah berada di kecepatan di atas 70 km per jam, maka fungsi LCAS atau MID yang ada di speedometer kita ini itu warnanya hijau teman-teman. Artinya kalau sudah warnanya hijau, maka LCAS-nya sudah berfungsi. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa memang fitur LCAS ini sangat membantu sekali dalam menjaga posisi mobil kita agar tetap berada pada jalurnya tersendiri teman-teman ya. Jadi ini sangat enak sekali dan sangat memberikan kenyamanan sekali buat pengendaranya. Nah, itu untuk fitur LCAS-nya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kalau untuk fitur RDM atau Road Departure Mitigation teman-teman sekalian? Nah, fungsi daripada Road Departure Mitigation itu adalah untuk memberikan koreksi kepada pengemudi ketika mobil akan keluar pada jalurnya. Nah, apakah bisa teman-teman sekalian LCAS aktif dan RDM aktif itu bisa aktif secara bersamaan? Misalnya ini saya contohkan ketika kita keluar. Nah, ini dia ada tulisan lead departure-nya teman-teman. Jadi setirnya agak goyang teman-teman ya. Karena dia memberikan koreksi dan pemberitahuan kepada pengemudi bahwa mobil kita akan keluar marka jalan gitu ya. Saya coba sekali lagi teman-teman. Oke, kita naikin lagi untuk kecepatannya. Nah, ini teman-teman. Nah, lead departure. Jadi dia akan memberikan koreksi tersendiri teman-teman. Memberikan informasi melalui setirnya ini agak berat sedikit dan bergetar sedikit teman-teman. Itu memberikan informasi kepada pengemudi bahwa mobil kita akan keluar jalur. Seperti itu untuk steeringnya. Sehingga kepada pengemudi karena telah diingatkan, diberikan notifikasi sehingga sadar kembali dan kembali ke jalurnya masing-masing. Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, jadi itu teman-teman sedikit demonstrasi kita tentang Honda Sensing, yaitu LCAS dan RDM. Perlu diketahui teman-teman bahwa Honda Sensing ini merupakan fitur penunjang teman-teman, fitur supporting untuk keselamatan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, tetap kendali keselamatan itu ada di tangan pengemudi teman-teman sekalian. Jadi fungsinya Honda Sensing itu hanya sebagai penunjang untuk kenyamanan dan keamanan teman-teman sekalian. Nah, ada banyak sekali fitur-fitur Honda Sensing yang perlu teman-teman ketahui, dan di fitur-fitur tersebut memiliki fungsi dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di buku manual yang sudah tertera penjelasan-penjelasan terkait dengan Honda Sensing. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman sekalian. See you on the next video dan bye-bye Honda Lovers Indonesia, sehat selalu, bye.